Semuanya berbasis waktu. Silakan. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku hari ini bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Ya, alhamdulillah semuanya baik. Ya, alhamdulillah anak-anakku semua, insyaallah hari ini silakan ketua kelas dipimpin doa pelajar. Silakan ketua kelas. Ya, JJ, silakan pimpin doa belajar. Baiklah teman-teman. Silakan ketua kelas dimulai doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah anak-anakku sekalian, sebelum Bapak memasuki materi kita hari ini, Bapak terlebih dahulu absen kalian. Ya, anak-anakku yang disebut namanya bagi laki-laki yang hadir, bagi perempuan mengucapkan hadiro. Khairul Anwar, ada? Ada, Pak. Hasanuddin. Hasanuddin ada? sakit, Pak. Oh, sakit. Ada surat itu. Sakit hati, Pak. Iya, Khairul Potong Anwar. kambing, mau potong kambing, Pak. Ayo, Khairul Anwar dipanggil lagi, Pak. Ini, Pak. Hasnia. Hasnia ada? Hadir, Pak. Iya, hadir. Alhamdulillah hari ini anak-anakku semua insyaallah hadir. Ya, alhamdulillah kita memulai materi kita hari ini. Insyaallah marilah kita bersama-sama membaca Al-Qur'an yang berkaitan dengan judul materi kita hari ini. Ya, anak-anakku semua buka Qur'annya surah Al-A'la, 2 ayat terakhir dari surah Al-A'la yaitu ayat 18 sampai 19. Ya, anak-anakku, ya kita baca sama-sama. Semuanya sudah dibuka Al-Qur'annya? Sudah, Ustaz. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, oke anak-anakku, sudah kita membaca sama-sama ayat yang berkaitan judul materi kita hari ini, yaitu beriman kepada kitab Allah wa ta'ala. Semoga bacaan kita tadi dapat menambah timbangan amal kita pada hari kiamat. Insyaallah hari ini insyaallah kita akan memasuki materi kita, yaitu beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Mungkin anak-anak kalian kita sudah pernah belajar tentang iman kepada Allah dari TK, SD, SMP, dan kali ini insyaallah kita akan mempelajari, kita akan menggali lagi lebih dalam tentang makna beriman kepada kitab Allah. Apakah ada anak-anakku yang tahu tentang iman kepada Allah? Ada? Ya, apa? Coba Ananda Khairul.
Ya, oke. Ya, itulah pengertian iman. Al-imanu huwa at-tasdiqu biqalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Iman, percaya, meyakini dan mengamalkan. Namun anak-anakku, keimanan kita itu tidak akan sempurna jika sekedar meyakini dan mempercayai. Kapan keimanan kita itu sempurna? Ketika kita mengamalkan atas apa yang kita percayai dan apa yang kita yakini, ya harus diamalkan, baru keimanan kita menjadi sempurna. Ya, oke, anak-anakku, ada yang tahu dalil tentang iman kepada kitab Allah? Saya, Pak. Ya, siapa? Silakan Saya, dibaca. Pak. Ya, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sudah, Pak? Ya, baik ya. Itu tadi ayat yang anak baca tentang zalikal kitabu la raiba, itulah kitab Al-Quran, la raiba la syakka, tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oke, nomor 2. Namun ayat yang lebih tepat kepada Allah yaitu ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasuli wal kitabil ladzi nazzala ala rusuli. Anak-anak, ada yang bisa membaca ayat tersebut? Ada? Ya Pak, saya Pak Guru. Ya, silakan Ananda. Silakan. Ya, saudari Indah, silakan dibaca ayat yang berkaitan. A'udzu minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Ada yang bisa membaca? Anak-anakku, silakan dibaca artinya. Yang ada? Ya, oke. Kalau tidak ada, Bapak yang baca. Wahai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab-kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Ya, anak-anakku, ayat ini ayat yang bercerita tentang rukun iman yang 6. Rukun iman itu ada berapa, anak-anakku? Siapa yang tahu? Ada 6, Pak. Ya, ada 6. Ya, namun materi kita hari ini insyaallah kita akan membahas rukun yang siapa yang tahu? Anak-anakku, siapa yang tahu? Rukun iman Ketiga. Tiga, Pak. Ya, rukun iman yang ketiga. Ya, oke. Ya, gambar ini, gambar yang ketiga. Anak-anakku, ada yang kenal, ada yang tahu gambar ini? Ada? Gambar rumah penyihir, Pak. Nggak tahu Pak. Nah, gambar ini adalah gambar rumah yang gelap, rumah yang angker. Kira-kira penyihir, apa Pak. penyebabnya rumah itu bisa gelap, bisa angker seperti kuburan? Ada yang tahu? Penyantunya, Pak. Karena tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, Pak Guru. Ya, betul. Tidak ada nur, tidak ada cahaya iman, tidak ada cahaya iman, sehingga
Rasulullah memerintahkan kepada umatnya, la taj'al buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Rumah yang tidak pernah di dalamnya kita membaca Al-Quran, rumah itu ibarat seperti kuburan. Makanya rumah itu harus diberi cahaya Quran, cahaya iman, agar rumah itu ya tetap kelihatannya bagus. Ya, oke, selanjutnya 4 ya, tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajaran siswa mampu 1 memahami pengertian iman kepada kitab Allah, 2 memahami dalil iman kepada kitab Allah, 3 mengidentifikasi macam-macam kitab Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ya, materi bahasan 1 pengertian iman kepada kitab Allah, 2 dalil nakli iman kepada kitab Allah, 3 macam-macam dan bahasannya. Oke, nomor 6. Ya, pengertian. Nah, ini ya anak-anakku, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitabnya kepada para nabi dan rasulnya. Kita seorang beriman harus yakin, harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan kepada rasulnya, khususnya kepada nabi kita Nabi Muhammad. Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita melalui malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala turunkan secara beransur-ansur. Ya, bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Al-Quran itu diturunkan secara beransur-ansur selama 23 tahun, tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya, 22 hari. Ya, kita seorang beriman harus meyakini, percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada kita sebagai petunjuk, sebagai pedoman, agar kita bisa sebagai hukum, sebagai obat, sebagai undang-undang yang Oke, selanjutnya. Ya, dalil ya. Ini dalil tadi tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Nomor 8 ya. Di dalam Al-Qur'an Empat menit lagi Pak Daus. nomor 8. Pre-memori aja, Pak. Dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu di dalam Al-Quran itu ada 4 kitab Subhanahu wa taala. Pertama Zabur yang diturunkan kepada ada Zabur diturunkan kepada siapa? Ada yang tahu Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Pak Guru. Nabi Daud. Kedua Nabi Isa. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nomor 9, ya ini dalil kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel. Wa ataina Musa al-kitab wa ja'alna hudan li Bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Dan kami berikan kitab kepada Musa, kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel. Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Nomor 10, kitab Zabur ini dalil tentang turun kepada Nabi Daud sebagai iman dan petunjuk bagi Allah. Walaupun bukan ada hukuman di samawati wal ardh. Dari Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan siapa yang di bumi. Nomor 11, kitab Injil
kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel. Nomor 12, kitab Al-Quran diturunkan kepada siapa? Anak-anakku ada yang tahu? Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran kabira, ya. Anak-anakku, itu dalilnya yang menunjukkan bahwa kita Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, oke, sekarang anak-anakku ada yang bisa menyimpulkan materi yang Bapak jelaskan? Ada, sebelum Bapak kasih tugas kelompok, ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ada? Iya, oke, baik. Ya, oke. Sekarang insyaallah Bapak di sini akan mengadakan 3 penilaian. Pertama yaitu penilaian itu selama dalam proses pembelajaran. Kedua, sikap keterampilan. Ya, ini Bapak akan memberikan tugas kelompok, ya, Bapak. Ya, tugas keterampilan. Adapun tugas penilaian insyaallah nanti Bapak kasih itu di classroom, ya. Classroomnya sekarang Bapak akan membentuk 4 kelompok, ya. Ya, kelompok Hairul Anwar yaitu kelompok 1 bersama Hasanuddin. Kelompok 2 Hairul Anwar bersama Inna. Kelompok 3 Hasnia bersama ya. Ya, tugasnya itu presentasi, ya. Tugas pertama, kelompok pertama itu presentasi tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kelompok pertama akan presentasi kelompok pertama kepada kitab Allah. Yang kita kasihkan kelompok 1 tentang iman kepada kitab Allah. Halo, Hairul Anwar ada? Hairul? Ya, Hairul, silakan dipresentasikan tentang iman kepada kitab Allah. Oke, kelompok 2 ada yang bertanya ke kelompok 1? Kelompok 3? Ya, sudah. Kelompok 3, ada yang mau bertanya ke kelompok 3? Waktunya gimana? Tidak ada. Waktunya gimana? Ya, oke. Ya, oke, anak-anakku, materi kita hari ini insyaallah. Ya, adapun kesimpulan materi kita hari ini, kita diharapkan untuk senantiasa beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengamalkan isinya serta menjadikan sebagai undang-undang dan berobat dengannya. Itulah ciri orang yang ciri orang-orang yang senantiasa beriman. Ya, anak-anakku, saya himbau agar senantiasa selalu dibasahi lidahnya dengan kalamullah, selalu membaca dan mengamalkan Al-Quran. Ya, oke. Sebelum kita tutup materi ini, marilah kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.